佩然，你个混蛋！私访家奴，肆无权势！重山，范蝶印。那天在罗家，你就是这样击中我的。是死，我也要拖着你一起伤害族人。罗征，怎么回事？动不了了。 Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua, channel yang khusus membahas bocoran dan alur cerita Donghua terbaik di jagat raya. Dan pada video kali ini, saya akan kembali mewakili Bang Panjul, membawakan bocoran dari serial Donghua yang berjudul Apotheosis, episode 23. Dan biar nggak kebanyakan spoiler di awal, segera pasang handset kalian, simetris posisi rebahan, dan nyok, masuk ke alur ceritanya. Pada cuplikan akhir episode 22 kita sudah melihat, Wang Yanmiao yang merupakan seorang praktisi di ranah penyempurnaan roh, mulai menekan Luo Zeng, yang masih berada di ranah penyempurnaan Sum Sum, menggunakan teknik membunuh bunga teratai. Terlihat saat itu, garis-garis cahaya lembut seperti landak mulai menusuk ke arah Luo Zeng. Di saat yang sama Wang Yanmiao berkata, bahwa sebagai kakak dari Luo Yan, kamu bahkan tidak bisa naik ke puncak gunung api penyucian, apalagi sampai menyelamatkan Luo Yan, dan hanya beberapa orang dari Sekte Awan Biru saja yang bisa menyelamatkan adikmu, dan salah satunya adalah aku, ucap Yanmiao, diikuti niat membunuh bunga teratai yang semakin menekan ke arah Luo Zeng, layaknya sebuah gunung besar. Saat menghadapi ahli seperti itu, wajah Luo Zeng tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan, dan berkata, "Urusan menyelamatkan adikku, biar aku yang melakukannya, dan orang luar tidak berhak untuk ikut campur," ucap Luo Zeng. Mendengar perkataan itu, Wang Yanmiao mengeluarkan tawa ringan, sambil menggelengkan kepalanya. Dengan tangan di belakang punggungnya dia berkata, "Meskipun kamu dapat dengan mudah mengalahkan Luo Peiran yang berada di ranah Inate tahap awal, tapi di hadapanku kamu hanyalah seekor semut. Jika bukan karena kamu adalah kakak Luo Yan, dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini dan berbicara denganku," ucap Yanmiao. Setelah mengatakan itu, kuncup teratai milik Yanmiao terlihat mulai mekar, diikuti munculnya seberkas cahaya layaknya sebuah pilar yang melesat ke langit, hingga menerangi separuh bagian gunung api penyucian. Pada saat yang sama, orang-orang yang melihat hal itu pun mulai bertanya-tanya, siapa orang yang melepaskan esensi sejati, dengan kekuatan-kekuatan yang begitu besar, dan untuk apa orang sekuat ini datang ke gunung api penyucian. Di sela diskusi itu terdengar, salah satu praktisi berkata, yang melepaskan esensi sejati adalah murid berpakaian ungu, yang sedang berhadapan dengan murid berjubah putih. Apa? Bukankah murid berpakaian ungu adalah seorang murid pribadi, sedangkan berjubah putih adalah murid bagian luar sekte? Bagaimana mungkin, seorang murid sekte luar berani berhadapan dengan seseorang yang berada di ranah penyempurnaan jiwa? Jika benar demikian, maka dia bisa dibunuh dengan tangan kosong. Dalam novel dijelaskan, ranah penyempurnaan jiwa adalah eksistensi yang kuat, di antara ratusan ribu murid di Sekte Awan Biru, hanya sejumlah kecil yang bisa mencapai alam kultivasi ini, dan para murid itu adalah murid-murid dari ketua dan para petinggi sekte. Saat itu yang menjadi pertanyaan dari para praktisi yang melihat pertempuran itu adalah, mengapa murid pribadi dari ketua sekte menggunakan esensi sejati hanya untuk menekan murid sekte luar? Karena faktanya, jika seorang ahli di ranah penyempurnaan jiwa ingin berurusan dengan murid sekte luar, maka hanya dengan satu jarinya saja sudah cukup untuk membunuh murid dari sekte luar. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di Sekte Puncak Gerimis, tampak Gurusu yang telah melihat kejadian itu melalui cermin pengamatan. "Bocah ini benar-benar pembuat masalah," gerutu Gurusu, sembari melihat ke arah barat laut, lebih tepatnya ke arah gunung api penyucian. Meskipun dari jarak yang sangat jauh, Su Lingyun masih bisa melihat pilar cahaya seperti benang halus yang melesat ke langit. "Mulai sekarang aku tidak peduli padamu, lagi pula kamu sendiri yang mencari kematian," ungkap Su Lingyun, sembari melengkungkan bibirnya, dengan ekspresi wajah yang benar-benar dipenuhi amarah. "Bakat Luo Zeng memang luar biasa, tetapi bocah ini terlalu keras kepala dan tidak bisa diatur," gumam Gurusu, sembari menghela nafas, lalu melangkah keluar pavilion, lalu segera mengambil kereta terbang dan melesat menuju gunung api penyucian. Sementara di puncak gunung api penyucian,
tampak Luo Yan dengan tenang mengingat masa-masa kecilnya bersama Luo Zeng. Di saat yang sama, tiba-tiba terlihat seberkas cahaya putih, yang tiba-tiba muncul di kaki gunung, yang saat itu melesat ke langit. Ini adalah esensi sejati milik Wang Yan Miao. Apakah dia bertarung melawan seseorang, gumam Luo Yan, sembari menutup mata, untuk melihat kejadian sebenarnya. Meskipun jarak antara puncak gunung api penyucian dan kaki gunung sangat jauh, di bawah penglihatannya, Luo Yan bisa melihat semuanya dengan jelas. Penglihatannya pertama kali mendarat di tubuh Wang Yan Miao, lalu mulai melihat ke arah pemuda berjubah putih. Berjubah putih, berarti murid sekte luar, gerutu Luo Yan, dengan bibir sedikit melengkung, karena pemandangan ini benar-benar hal yang langka. Dalam hatinya bertanya-tanya, murid sekte mana yang benar-benar memiliki keberanian untuk menghadapi Wang Yan Miao, gerutu Luo Yan. Namun, ketika tatapan Luo Yan naik dan melihat wajah murid sekte luar itu, matanya seketika terbelalak kaget, saat mengetahui, murid sekte luar itu adalah Luo Zeng, yang tidak lain adalah kakak kandungnya. Mengapa Luo Zeng muncul di gunung api penyucian, dan mengapa Yan Miao serta Luo Peiran tidak pernah bilang padaku? Apalagi Wang Yan Miao adalah seorang praktisi di ranah penyempurnaan roh, sementara kakak hanyalah seorang murid sekte luar. Dengan demikian, Wang Yan Miao bisa membunuh kakak hanya dengan mengandalkan tekanan dari esensi sejatinya. Memikirkan hal itu, Luo Yan seketika menjadi cemas, dan mulai mencoba menerobos penghalang yang berupa formasi bintang surgawi. Namun sayangnya, karena penghalang bintang surgawi adalah penghalang yang sangat kuat, maka berapa kali pun ia mencoba, hasilnya tetap sia-sia. Sementara Luo Zeng, menghadapi tekanan besar yang tiba-tiba meletus dari Wang Yan Miao, ia hanya bisa berdiri di tempat namun tidak bergerak sedikit pun. Apakah kamu sudah merasakan kesenjangan kekuatan di antara kita? Aku hanya perlu menunjuk dengan lembut dan aku bisa langsung membunuhmu. Tetapi bahkan bagiku, jika aku ingin menyelamatkan Luo Yan, itu masih menjadi tugas yang sangat sulit. Apalagi kamu, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihatnya, ucap Yan Miao, sembari melambaikan tangan dan menunjuk ke arah Luo Zeng. Dengan kekuatan seorang seniman bela diri di tahap penyempurnaan sumsum, Luo Zeng tidak mundur atau gemetar saat menghadapi tekanan secara langsung. Dan hal ini jelas membuktikan, bahwa kekuatan Luo Zeng jauh melampaui orang-orang dari level yang sama. Bahkan Wang Hengxi, yang berada di tingkat kedua dari alam bawaan, tidak menghadapi tekanan Wang Yan Miao secara langsung. Melihat Luo Zeng yang dapat menahan tekanannya, Yan Miao tampak terkejut, karena dia sendiri sangat jelas tahu, seberapa kuat kekuatan esensi yang ia lepaskan. Karena untuk meninggalkan kesan yang lebih dalam pada Luo Zeng, dia sengaja menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menekan Luo Zeng. Hanya tahap penyempurnaan sumsum, tapi kamu masih bisa berdiri di depanku. Mari kita lihat, berapa lama kamu bisa bertahan, ucap Yan Miao dengan senyum tipis. Sesaat kemudian, esensi sejati yang meledak dari tubuhnya menjadi lebih liar. Pilar cahaya yang melesat dari tubuhnya juga menjadi 3 kali lebih menyilaukan. Di saat yang sama, niat teratai membunuh yang dipancarkan dari tubuhnya menjadi semakin kuat, seolah ingin melahap Luo Zeng. Untung saja, tubuh Luo Zeng berbeda dari orang biasa, oleh sebab itulah, dia masih bisa menahan tekanan yang diberikan Yan Miao. Sial, kekuatan yang dikombinasikan dengan niat membunuh teratai miliknya, memang sangat menakutkan, seolah menekan jiwaku dan mempengaruhi keadaan pikiranku. Hanya dengan menstabilkan pikiran barulah aku bisa melawan balik. Sepertinya aku harus menggunakan jurus itu, gumam Luo Zeng. Di sela itu terlihat, Wang Yan Miao perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut kembali menekan ke arah Luo Zeng. Sepertinya aku menggunakan seluruh kemampuanku untuk membuatmu berlutut, ucap Yan Miao, yang dengan lambaian lembutnya, tiba-tiba banyak bunga teratai muncul di sekitar Luo Zeng. Dan hanya dalam sekejap mata, lebih dari 10 bunga teratai yang sangat indah mendarat di tubuh, kepala, dan punggung Luo Zeng. Yang tiap bunga teratai memiliki kekuatan lebih dari 100 kuali. Dengan tekanan gravitasi yang mengerikan, membuat tubuh Luo Zeng sedikit tertunduk. Kamu ingin membuatku tunduk hanya dengan kekuatan seperti ini. Jangan bermimpi, ucap Luo Zeng dan kembali meluruskan tubuhnya. Melihat hal itu, Yan Miao pun berkata, "Oh, 13 bunga teratai, berarti 130 kali kekuatan. Namun jika itu masih belum cukup untuk membuatmu berlutut, maka aku akan kembali meningkatkannya," ucap Yan Miao,
yang dengan lambaian tangannya, tiba-tiba lebih dari 10 bunga lotus melayang turun dan menempel pada tubuh Luo Zeng. "Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan," kata Yan Miao dengan tenang. Sementara Luo Zeng, tekanan besar dari tiap-tiap teratai mulai menekannya ke tanah, selangkah demi selangkah, lututnya pun menekuk sedikit demi sedikit. "Ia berlututlah, dengan sedikit kekuatanmu, hanya dengan berlutut kamu akan memiliki hak untuk berbicara denganku," ucap Yan Miao berkata dengan senyum ringan. Sementara Luo Zeng, tepat saat lutut hendak menyentuh tanah, dia tiba-tiba meraung keras. "Kamu ingin aku berlutut padamu? Jangan bermimpi," ucap Luo Zeng, diikuti 7 sisik naga yang menyala, menimbulkan gelombang yang melonjak dengan hebat. Di saat yang sama, setiap otot di tubuh Luo Zeng menegang dan mulai memadat, dan dalam sekejap, Luo Zeng melepaskan diri dari lebih dari 20 bunga teratai di tubuhnya. Sesaat setelahnya, Luo Zeng pun melepaskan serangan jiwa yang dalam sekejap telah menusuk kepala Yan Miao. Jika itu adalah seorang praktisi biasa, jiwa mereka pasti akan rusak setelah ditusuk oleh jarum roh Luo Zeng dan rasa sakitnya akan tak tertahankan. Namun, ketika jarum roh menembus kepala Wang Yan Miao, cahaya merah tiba-tiba muncul di kepalanya, dan menghalangi jarum roh tersebut. Namun bagaimanapun juga, jarum roh adalah sebuah teknik surgawi, yang walaupun sedikit terhalang, namun masih dapat menembus cahaya merah dan menembus kepala Wang Yan Miao. Untung saja, Yan Miao merupakan seorang praktisi penyempurnaan roh, masih dapat menahan dampak dari serangan, yang hanya membuatnya sedikit pusing sesaat, lalu mulai kembali normal. Walaupun demikian, momen itu hampir saja merenggut nyawanya. Melihat Yan Miao yang hanya sedikit pusing, Luo Zeng pun kembali melesatkan belati terbangnya. Namun belum sempat mendarat di tubuh Yan Miao, tiba-tiba muncul 2 bunga teratai yang menghalangi belati terbang, dan membuatnya sedikit meleset dari sasaran. Namun meski melenceng dari sasarannya, belati terbang itu masih meninggalkan bekas di wajah tampan Wang Yan Miao. Jika saja reaksi Wang Yan Miao lebih lambat, bisa dipastikan saat ini dia sudah menjadi mayat. Dalam plot ini dijelaskan, bakat Wang Yan Miao sudah luar biasa sejak dia masih muda, dan perjalanannya di jalur kultivasi pun sangatlah mulus. Dan di usianya yang masih terbilang muda, ia telah mencapai alam penerangan surgawi, dan telah menjadi bintang di antara keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Meskipun keluarga Wang adalah keluarga besar, tapi dibandingkan dengan 7 keluarga besar lainnya, mereka bukanlah apa-apa. Namun, karena keluarga Wang telah menghasilkan Wang Yan Miao dan ayahnya, Wang Daonan, kedua orang ini perlahan-lahan mendorong keluarga Wang ke peringkat 10 besar, dan sekarang mulai setara dengan 7 keluarga besar di ibu kota kerajaan. Oke, balik lagi ke cerita. Tampak darah segar mengalir dari wajah Yan Miao. Dia benar-benar tidak menyangka, Luo Zeng yang masih berada di ranah pemurnian sumsum, benar-benar menguasai teknik serangan jiwa. Kalau saja dia tidak memiliki pusaka pelindung tubuh, mungkin saja saat ini ia sudah mati. Memikirkan hal itu, Yan Miao pun berkata, "Luka ini adalah harga yang harus kubayar karena telah merendahkanmu. Tapi, kamu juga harus membayar atas apa yang kamu lakukan ini. Meskipun kamu adalah kakak kandung Luo Yan, aku tetap akan menghancurkan tubuhmu berkeping-keping," ucap Yan Miao. Dan itulah guys, ending dari bocoran apoteosis, episode 23. 重山范敌印。